kita asumsikan lah itu ke Pak Jokowi lah ya. Ya kita anggap aja lah ke Pak Jokowi nih yang dimaksudkan Raja Jawa gitu ya. Dan memang Pak Jokowi punya background orang Jawa ya kan, yang memang punya background secara kultural dan historis hidup dalam kultur Jawa ya. Bertindak dan berpikir sebagai dalam konsepsi kekuasaan Jawa itu pasti tidak terhindarkan gitu. Tapi kalau menurut saya justru hari ini Pak Jokowi itu sudah memudar keraja Jawaannya. Kalau menurut saya nih Bang ya, memudar nih. Misalnya kayak gini, apa yang terjadi di soal MK ini gitu misalnya. Kayak ini kan sekarang kasusnya Pak Jokowi. Anaknya satu udah jadi wapres, mantunya udah jadi calon gubernur di Sumatera Utara. Nah anak ketiganya mau jadi calon kepala daerah juga gitu misalnya. Ini kan sama aja kasusnya misalnya, ini mirip-mirip lah. Kalau misalnya semua komisaris BUMN dikuasai oleh PDI Perjuangan gitu misalnya. Semua komisaris BUMN dikuasai Gerindra gitu. Kalau satu partai semua anggotanya jadi pejabat juga orang pasti ribut Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan TVRI gitu. Zaman dulu ya TVRI begitu kan. Emang gitu ya Bang ya? Aku belum lahir Bang. Belum lahir. Gimana Bang? Abang melihat perpolitikan hari ini gimana nih? Justru saya mau tanya sama Ari nih, ya kan? Janganlah. Kalau kita cuma bisa mengungkap, kalau Ari ini kan udah total. Ini kayak politik hari ini Bang, kiper pun maju nih sekarang. Apalagi kalau kita bicara soal raja-raja ini ya. Oh iya. Kalau saya hari ini bersama dengan Raja Minang. Itu lebih ke restoran Padang ya. Tambunsu dah, Tambunsu kan. Jadi gimana hari ini kan kita kita lihat perkembangan ya. Mulai dari sebenarnya yang menjadi panas itu ketika Erlangga mundur. Ya. Nah kemudian digantikan oleh Bahlil. Lalu Bahlil punya statement yang menarik, bicara soal Raja Jawa. Ya. Kalau Raja Jawa ini sudah marah, bahaya kita katanya kan gitu. Tapi Raja Jawa tuh nggak boleh marah Bang. Makanya Bahlil kan nggak ngerti Raja Jawa. Kalaupun Raja Jawa marah, itu kan artinya orang nggak tahu dia marah. Nggak tahu, ya. Karena gini ya, saya nggak tahu Bang Bahlil itu apakah konsep Raja Jawa yang diajukan Bang Bahlil tuh merujuk ke Pak Jokowi atau orang lain. Itu pertama dulu pertanyaannya. Iya. Nah, justru kita harus melihat lagi Bang ya, apakah kita asumsikan lah itu ke Pak Jokowi lah ya. Ya kita anggap aja lah ke Pak Jokowi nih yang dimaksudkan Raja Jawa gitu ya. Dan memang Pak Jokowi punya background orang Jawa ya kan, yang memang punya background secara kultural dan historis hidup dalam kultur Jawa ya. Bertindak dan berpikir sebagai dalam konsepsi kekuasaan Jawa itu pasti tidak terhindarkan gitu. Tapi kalau menurut saya justru hari ini Pak Jokowi itu sudah memudar keraja Jawaannya. Kalau menurut saya nih Bang ya, memudar nih. Karena
konsepnya Raja Jawa itu kan gini ya, kalau kita belajar dulu di Departemen Ini Sosiologi ya, cara Raja Jawa dalam konsep kekuasaan. dalam konsep kekuasaan. Jadi di FISIP UI itu kita dulu belajar di ilmu politik tuh ada soal politik Jawa, dan di sosiologi itu ada kita belajar soal sosiologi Indonesia, masuk soal isu Jawa juga gitu, bagaimana kekuasaan Jawa. Dan di antropologi dulu juga ada antropologi politik dan antropologi Indonesia yang temanya kira-kira kita membahas the metaphor of power in Javanese culture gitu. Jadi tema besarnya itu. Karena itu kan menjadi kajian-kajian utama dari banyak pemikir Indonesianis ketika zaman Orde Baru untuk menjelaskan fenomena Pak Harto sebenarnya. Jadi kenapa politik Jawa itu masih relevan? Memang kita masuk ke negara modern, memang kita masuk ke masa demokratisasi gitu ya. Tetapi kalau menurut almarhum Daniel Dakidaya itu, kita masih menggunakan the logics of Javanese language. Kita memang berbahasa Indonesia, tapi logicsnya sangat Jawa gitu. Misalnya kalau di birokrasi mohon izin gitu. Itu kan cara orang Jawa untuk menghormati atasan gitu ya. Memberikan gesture untuk memperlihatkan orang berbicara kepada orang yang dihormati. Misalnya kayak saya sama abang ya, saya akan ngomong mohon izin Pak Zulfan, saya coba jelaskan gitu. Oh, itu dianggap orang yang sopan, orang yang santun ya, dan punya gesture dan punya manner gitu. Nah, ini hidup dalam kultur politik kita. Kan kita lihat pasti kalau ada menteri ingin ngasih kritik kepada presiden pasti akan ngomong mohon izin Bapak Presiden, ini bukan karena benci kepada Bapak Presiden, tapi karena kami ingin rakyat semakin mencintai Bapak Presiden, maka kami harus sampaikan ini gitu misalnya. Itu pun bisa oleh si Raja Jawa ini bisa bisa salah juga sikap-sikap seperti itu kan? Iya, makanya disinilah Raja Jawa itu dalam konsepnya dia harus jadi beyond dari konflik politik. Jadi gini Bang, di dalam konsepsi kekuasaan Jawa, raja itu adalah personifikasi dari alam semesta. Jadi raja itu adalah alam itu sendiri. Contoh ya, ini contoh paling gampang gitu. Ketika abang mau keluar rumah dan abang menyiapkan payung, apakah langit pernah mengatakan ke abang kalau akan turun hujan? Pernah gak langit ngasih tahu abang, Bang Zulfan saya mau turunin hujan nih, siapin payung ya? Pernah gak langit ngomong kayak gitu? Gak ada. Tapi abang lihat awan mendung, petir bunyi dikit-dikit, tanda-tanda. Jadi Raja Jawa itu adalah personifikasi dari alam semesta. Dia ngasih simbol-simbol, dia ngasih tanda-tanda yang kemudian kita yang tafsirkan. Iya kan? Jadi ketika seorang raja itu misalnya marah, dia nggak akan kelihatan marahnya. Itu yang Bang bilang tadi. Nggak akan bilang dia marah, saya marah, nggak gitu. Tapi Raja Jawa akan memperlihatkan simbol-simbol yang kemudian kita yang tafsirkan bahwa dia marah gitu. Itu satu. Kedua, dia karena metafornya dari personifikasi dari alam semesta gitu ya. Jadi dia perwujudan dari alam semesta. Nah yang kedua, Raja Jawa itu juga tidak boleh berkonflik Bang. Jadi dia harus person rajanya ya? Iya nggak boleh berkonflik. Jadi misalnya saya nggak setuju sama abang, kita yang berkonflik itu nggak boleh. Cuma saya bilang ke anak buah saya yang lain, nih Bang Zulfan kok gini sih sama saya? Saya ya agak tersinggung lah. Habis itu kawan ini dengar itu ngomong sama abang. Habis itu dia aja yang bertindak atas tafsirnya kepada sikap saya gitu. Jadi itu sebenarnya dalam konsepsi Raja Jawa gitu. Yang ketiga menurut saya yang juga penting dalam konsepsi Raja Jawa itu adalah the metaphor of power in Javanese culture. Metaphor of power itu Raja Jawa itu punya sebutan. Nah yang kita
sama-sama banyak ketahui itu mangku alam dan paku bumi gitu ya. Mangku alam dan paku bumi. Mangku alam tuh yang memangku alam semesta. Jadi kalau Raja Jawa itu memangku alam semesta ini Bang, kemudian rajanya banyak gerak, kira-kira alam semestanya guncang atau enggak? Goyang. Goyang gitu. Jadi Raja Jawa itu nggak boleh bergerak. Nah makanya ada istilah yang lain yaitu paku alam yang menjadi poros dari alam semesta gitu. Jadi dia menjaga kestabilan. Makanya dia nggak boleh berkonflik. Jadi dia nggak boleh terlibat dalam konflik. Dia harus melampaui konflik-konflik politik, konflik-konflik kepentingan gitu. Nah hari ini ya, dan yang selanjutnya kita lihat adalah yang membatasi kekuasaan seorang Raja Jawa itu adalah wisdom. Ini seperti halnya dalam konsepsi kita bernegara kan juga negara ini dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Iya kan? Jadi kita benar belum tentu bijak kan gitu. Iya kan? Jadi lebih dari kebenaran tuh ada kebijaksanaan gitu. Jadi dia harus seorang Raja Jawa itu memiliki wisdom. Nah, salah satu wisdom yang sangat terkenal gitu ya diucapkan dalam orang-orang kesatria Jawa gitu ya. Ada istilah apa? Kaya tapi nggak punya harta, tanpa harta, ya, kaya tanpa harta, menyerang tanpa bala tentara, dan yang ketiga menang tanpa menyakiti. Tanpa ngesoraki. Iya, menang tanpa ngasorake. Itu kan artinya menang nggak boleh nyakiti. Maknanya apa? Kalau bertarung, ya udah skornya itu ya 3-1 aja gitu loh. 3-1 maksudnya ketika skornya 3-1 kamu menang tetap tampak hebat ya. Tetap tampak hebat, lawan nggak tersakiti. Ya kan 3-1 lawan kan nggak dipermalukan. Iya kan? Oh masih ada harga diri dia kan gitu. Yang ketiga penonton itu terhibur. Ya kan kalau kita nonton udah jauh-jauh lihat skor 9-0 kan nggak ada gunanya kita nonton gitu loh Bang. Ya bagi orang yang menikmati pertandingan gitu. Ya jadi kalau skor 9-0 yang kalah pun marah, yang nonton pun marah. Gitu. Yang menang pun nggak menarik. Iya, yang menang pun nggak menarik gitu. Lawannya terlalu kok ringan begini. Iya, ini apa-apaan nih kita. Kecuali yang fanatik aja kan. Iya. Kalau yang menikmati sepak bola pasti, misalnya kalau pertandingannya sepak bola pasti nggak nikmatin gitu. Ini apa-apaan nih gitu. Nah ini konsepsi ini, wisdom ini harus dimiliki oleh seorang Raja Jawa gitu ya. Yang dimiliki oleh dalam kekuasaan di Jawa. Yang kedua dia menyerang tanpa tentara gitu. Ya nggak usah kelihatan dia punya orang-orang yang bisa dia suruh untuk nyerang orang lain atau apa gitu. Ya udah menyerangnya ya dengan cara apa? Ya dengan cara yang baik, yang memberikan semangat gitu. Ya salah satunya bagi yang kalah kan. Jadi saya tuh nggak setuju ada istilah siap kalah tuh nggak setuju Bang. Karena apa? Orang kalah itu merasakan sakit. Ketika udah merasakan sakit, ya tanggung jawab yang menanglah untuk mengangkat mereka lagi. Tanggung jawab yang menanglah mereka untuk memiliki harga diri lagi. Atau gitu. dalam konsep agama itu yang menang menyayangi yang kalah, yang kalah menghormati yang menang. Kan gitu. Iya. Nah, apa yang terjadi di isu kemarin itu gitu ya yang darurat ini kan menurut saya salah satunya ini ya Pak Jokowi tampak kehilangan sosoknya sebagai Raja Jawa gitu. Wisdomnya hilang. Raja Jawa itu bukan wisdom. Kalau kita bilang Raja Jawa itu jelek ya sampai sekarang masih ada Sultan di Jogja gitu misalnya kan. Ya pasti konsepsinya dekat dengan kultur kekuasaan Jawa. Ya maksud saya menjelaskan ini bukan sebagai orang Jawa ya, tapi sebagai student yang pernah belajar soal konsep kekuasaan di Jawa gitu ya. Nah yang ketiga itu soal sugih tanpa bondo, kaya tanpa harta. Ya kemarin kan kita lihat ada keributan soal Mas Kaisang gitu misalnya. Ke luar negeri naik private jet dan
fotonya tersebar, kemudian merembet kemana-mana, soal privat muncul di ruang publik. Ya menurut saya itu salah satunya wisdomnya nggak tampak di situ, karena harusnya lah seorang Raja Jawa dan keluarganya gitu ya, itu harus tampak kaya tapi tanpa harta gitu. Jadi sudah keluar dari nilai-nilai Jawanya Dari sendiri. ya kekuasaan Jawanya udah keluar gitu dari nilai-nilai kekuasaan Jawa. Dan ini harus kita sampaikan gitu loh maksud saya. Karena ya sebagai orang yang percaya Asian value gitu ya, menurut saya nilai-nilai dalam kekuasaan Jawa itu memiliki muatan wisdom yang sangat penting gitu Bang. Ya maksudnya Raja Jawa itu jangan sampai menjadi kata yang bermakna negatif gitu ya. Ya ini kan sama aja, misalnya kayak gini apa yang terjadi di soal MK ini gitu misalnya. Kayak ini kan sekarang kasusnya Pak Jokowi, anaknya satu udah jadi wapres, mantunya udah jadi calon gubernur di Sumatera Utara. Nah anak ketiganya mau jadi calon kepala daerah juga gitu misalnya. Ini kan sama aja kasusnya misalnya, ini mirip-mirip lah. Kalau misalnya semua komisaris BUMN dikuasai oleh PDI Perjuangan gitu misalnya, semua komisaris BUMN dikuasai Gerindra gitu. Kalau satu partai semua anggotanya jadi pejabat juga orang pasti ribut Bang. Ini bukan soal family, bukan soal kelompok politik lagi atau organisasi politik kekuasaan, tapi ada kemarahan orang yang setelah kalah kemarin gitu ya, yang harga dirinya belum diangkat gitu ya, merasa diolok-olok, merasa dibuat marah lagi gitu ya, merasa disakiti dengan upaya untuk membuat skor 8-0, 9-0 tadi gitu. Jadi menurut saya dalam konteks apa yang terjadi habis putusan MK kemarin itu adalah bentuk dari wisdom seorang Raja Jawa yang mulai memudar gitu. Jadi kekuasaan itu kan di Jawa itu kayak lilin, kayak lilin gitu. Lilin itu ya makin jauh kan cahayanya makin remang-remang. Iya kan? Abang taruh di tengah meja, di pinggir meja kan pasti remang-remang. Nah itu yang menjelaskan kenapa zaman dulu pemberontakan di Jawa itu banyak terjadi di daerah-daerah pinggiran, karena kekuasaan itu makin remang-remang gitu. Yang kedua kan lilin ini juga harus diakui juga makin lama makin redup juga. Iya kan? Iya. Makanya butuh wisdom di situ. Nah ini yang menurut saya perlu menjadi catatan gitu, bahwa pudarnya konsepsi kekuasaan Jawanya yang ada di dalam kekuasaan hari ini gitu. Ya berarti kalau kita lihat dari sini bahwa terjadinya demonstrasi kemarin, protes-protes kemarin kasus MK, ini kan bisa jadi kan merupakan ekses ya. Dia bukan sebab kan? Ya akibat dari, ya saya nggak bilang yang demo itu semuanya pendukung 0103, tapi saya mau bilang adalah mereka warga negara Indonesia yang punya aspirasi gitu ya. Tapi agak sulit juga kita melepaskan bahwa yang mayoritas itu tadinya di Pilpres adalah 0103. Iya kan, Bang? Iya. Nah, orang-orang ini akhirnya merasakan kemarahan karena setelah kekalahan dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu, ini belum diselesaikan gitu. Harga diri orang-orang kalah ini belum diangkat lagi, motivasinya belum dimunculkan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kemarahan nggak bisa ketahan lagi gitu loh. Nah itu sebabnya apa? Ya menurut saya sebabnya itu tadi, wisdom dari kekuasaannya udah mulai memudar. Tadi terlalu banyak menguasai sektor-sektor. 8-0 skor mau dibikin Bang. Ya kan nggak bisa. Akhirnya orang yang kalah merasa dipermalukan. Udah selesai aja dikalah. Jangan dipermalukan lagi, apalagi diinjak-injak gitu. Nah ini yang perlu disadari oleh orang-orang yang ada di kekuasaan atau yang menjadi pihak yang menang. Bahwa tugas beratnya Pak Prabowo nanti ketika beliau dilantik adalah membangkitkan lagi gairah, membangkitkan lagi rasa optimisme, dan membangkitkan lagi harga diri orang-orang yang masih belum
terbangkitkan setelah pertarungan di 2024 kemarin, Pilpres kemarin gitu. Ini kan masih banyak. Kalau kita lihat ya Bang ya, kan gini ya, apakah, ini menurut saya nih, ini analisis, apakah menurut Abang keputusan MK yang terakhir kemarin itu tanpa ada urusan konflik politik? Pasti ada. Pasti ada kan? Ini mirip juga dengan apa yang terjadi waktu meloloskan usia 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah yang kemudian membuat Gibran Rakabuming Raka bisa mencalonkan diri sebagai cawapres. Ya. Ini kan mirip nih. Yang dulu tuh ada konflik politik. Kemungkinan besar ada, walaupun ya nggak bisa dibuktikan. Tapi ada misalnya pelanggaran etis yang sudah diputus oleh MK gitu ya. Itu kan harus diterima sebagai fakta bahwa putusan yang meloloskan Gibran memang ada problem lain di luar problem hukumnya. Ya kan, karena udah diputus sama MK gitu. Tapi apakah yang hari ini tuh nggak ada problemnya juga? Menurut Abang ada nggak? Pasti ada. Ada kan? Ini kan kalau kita lihat konteksnya, ya. Kalau kita lihat konteksnya, putusan itu nggak jauh setelah Anwar Usman itu memenangkan petun menggugat pengangkatan Hakim Suhartoyo ini sebagai ketua MK. Iya kan? Orang udah jadi ketua MK Bang, baru sur, ya kan? Mobil RI 1 digit gitu ya. Tiba-tiba ada putusan gitu ya yang menganggap pengangkatannya cacat hukum gitu ya. Saya rasa wajar ada kemarahan di situ. Iya kan? Wajar ada kemarahan di situ. Disiram lagi sama Bahlil dengan istilah Raja Jawa kan? Muncul istilah Raja Jawa gitu kan. Ya kan, diketoklah palu ini kan. Muncullah putusan itu. Tapi bagi saya apapun latar belakangnya ya harus dihormati, seperti halnya dulu kita harus diminta menghormati putusan MK juga. Itu aturan bernegaranya kayak gitu, lepas dari ada konflik politik atau pelanggaran etik di baliknya gitu. Tapi ya itu putusan MK ya harus diterima. Dan sekarang putusan MK udah diketok ya harus diterima juga. Dan ini yang membuka jalan Anies Baswedan bisa mencalonkan di DKI juga nih sekarang gitu kan, dengan sudah resmi ya. Threshold kayak katanya siang ini mau diumumkan kan. Iya kan? Nah, dengan threshold yang lebih rendah gitu kan, Bang. Ya jadi jalannya membuka juga. Apakah nggak ada konflik internal di situ? Ada menurut saya. Dan pasti ada kemarahan di situ. Nah kemudian di DPR juga ada kemarahan Bang. 7,5% ini berat buat DPR nih. Iya. Karena apa? Kemarin udah transaksi borong-borong partai ini kan Bang, untuk pencalonan kita buka-bukaan aja lah. Iya, iya. Iya kan? Rekomendasi partai menurut Abang banyakan yang dibayar apa enggak? Ya bisa dengan bayar, bisa dengan janji posisi kan? Iya, bisa janji posisi, bisa dengan bayar kan? Iya. Tapi poin saya yang bayar ini, ya janji posisi urusan lain lah ya. Tapi yang bayar nih, kan ini kayak pedagang telur di pasar Bang. Ya, tiba-tiba ada orang bagi-bagi telur gratis kan. Harganya rusak kan. Tapi poinku adalah partai-partai yang meminta mahar ini bukan berarti ini sesuatu yang benar gitu. Tapi ini kan adalah konsekuensi dari sistem politik kita yang berantakan, sistem kepartaian kita yang berantakan. Ya seperti yang kita bahas sebelumnya, uang partai nggak jelas kan, kita udah bahas di episode sebelumnya. Nanti teman-teman bisa nonton aja di situ gitu. Itu sih satu Bang menurutku. Jadi di DPR ini orang yang udah transaksi, kemarin berapa? 500, kata Abang 400 saja lah satu kursi. 500 saja. Habis diketok MK, Bang jadi ambil 400 nggak Bang? Nggak, partaiku udah cukup kata Bang. Kalau mau 100 ku bayar kata Bang. Yang gitu tuh. Kira-kira ya apa yang terjadi tuh di DPR tuh? Sebenarnya kan begini, dari segi penghematan, keputusan MK itu menarik. Karena
tadi orang mau jadi kepala daerah, Butuh wali borong kota, partai. bupati semuanya butuh borong banyak partai. Kemudian bisa keluar uang mungkin ratusan miliar untuk dia bisa maju sebagai calon. Secara substansi bagus, Bang. Betul, kan setuju. Setuju. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi ini, semakin banyak anak-anak bangsa ini Aksesnya terbuka. terbuka untuk maju sebagai kepala daerah kan gitu. Ya, Itu yang sebenarnya kita tuntut juga ya, sebenarnya itu. kita juga senang. Senang. Gitu. Nah, ini partai-partai kesel kita juga paham gitu loh maksud Iya, saya. iya. Karena kemarin kan habis pertarungan pileg, duit banyak habis kan pasti itu kan. Sekarang mau ada pilkada serentak nih lumayan juga nih kan. Buat nombok yang kemarin kan. Iya. Akhirnya diketok sama MK, ada perubahan transaksi lah di situ kan. Kita nggak membenarkan ini praktek ini nih nggak akan hilang kalau partainya nggak bisa mandiri kan gitu aja problemnya sebenarnya. Iya kan ada kemarahan lah di situ gitu. Kita pahami itu gitu. Nah kemudian rakyatnya juga marah nih, terutama menurut saya orang-orang yang kebanyakan kemarin itu berada di pihak yang kalah di Pilpres gitu. Iya kan? Mereka berhak marah. Iya kan? Kan mereka juga warga negara ya berhak juga marah. Kemarin gua udah kalah nih, masa lu masih injak-injak gitu. Kasihlah optimisme buat gua agar bisa tetap mengawasi pemerintahan Ya ke kasih depan. muka lah kata orang. Iya kasih muka gitu. Jangan dihabisi gitu loh. Ini dengan Kaisang bisa mencalonkan kan ini udah mengolok-olok banget gitu bagi mereka yang kalah kemarin. Dan kemudian gerakan kemarahannya menular ke banyak orang dan orang berempati terhadap gerakan ini gitu. Ya kita harus akui ini pasti yang protes-protes ini awalnya pasti yang marah kemarin. Tapi kemudian gerakan mereka berhasil membuat banyak orang berempati kepada mereka dan mereka turun ke jalan gitu. Dan ini sehat bagi sebuah negara demokrasi tentunya gitu. Nah, basisnya kemarahan tadi gitu. Nah, sumber kemarahan itu di mana? Ya menurut saya hari ini ya di Pak Jokowi sendiri gitu. Di Pak Jokowi sendiri dalam artian ya kalau memang ada operasi-operasi politik ya yang bertentangan dengan keinginan beliau gitu ya misalnya ya harus dihentikan dong gitu. Iya kan? Ya, ini kan satu begini. Kalau kita lihat kemarahan itu menjadi semakin besar dan mudah sekali untuk mengajak orang lain untuk punya pikiran yang sama, Berempati ya. ya. Nah, karena DPR juga terlalu reaktif, Terlalu reaktif betul. ya kan, terlalu cepat gitu. Hari ini diputuskan, besok langsung udah bikin bergerak, Ya. balik mau rubah ini segala macam. Ya. Nah, ini kan orang melihat lah ini bukannya membangun satu kesadaran atas kekeliruan dan problem-problem politik yang ada, malah ini mau dimatikan. Iya betul. Nah, kan gitu. Kita belum tahu nih apakah Pak Jokowi memang setuju dengan langkah-langkah yang diambil oleh DPR atau tidak. Tapi yang jelas kan kedua presiden ini, baik yang existing seperti Pak Jokowi dan yang terpilih seperti Pak Prabowo, dua-duanya kan dengan tegas menyetop langkah-langkah DPR untuk membahas atau merubah keputusan MK kan gitu. Nah, artinya kan kalau kita lihat adalah kesadaran di sini. Ada, tapi maksudku di level antisipatif gitu loh, Bang. Kalau sebelum orang semakin marah gitu loh maksudku, Bang. Sebelum orang semakin marah harusnya sudah terantisipasi gitu. Karena ini kan gini, Bang, balik lagi ke teori awal tadi. Abang kalau keluar rumah lihat langit mendung kan abang langsung ambil payung. Belum tentu juga hujan kan? Ya kan? Makanya aku bilang bahwa dalam konteks ini ya orang mentafsir keinginan Pak Jokowi dan mereka menganggap Pak Jokowi mau. Ya. Kan mereka yang menafsir nih siapapun yang menggerakkan respon terhadap MK ini gitu kan. Ya kan ditafsir lah bahwa Pak Jokowi tidak setuju dengan putusan MK. Putusan MK gitu. Tapi kan wisdomnya seorang Raja Jawa juga harus ada
gitu, bahwa kepemimpinan harus dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan gitu. Wisdomnya apa? Udahlah, ini orang lagi sakit hati, ya kan? Yang mana Pak Jokowi ini dulu kan Jokowi adalah kita kampanyenya. Harusnya kalau Jokowi adalah kita, dia betul-betul merasakan apa yang kita rasakan. Ya kan? Istilah sajaknya Tardika Sumbari, kalau kakiku sakit, sakitkah kakimu? Itu betul. Ya kan? Itu merasa kan Bang, berempati kan. Iya. Kalau abang sakit, aku pun sakit karena abang abangku, aku ini adik abang. Jadi entah kenapa ininya Pak Jokowi hilang itunya. Rasa berempati kepada rakyatnya. Dulu kan orang memilih Pak Jokowi karena empatinya yang sangat besar kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Empatinya yang sangat besar kepada apa yang publik pikirkan soal kepemimpinan Indonesia gitu. Nah, hari ini empati itu kayaknya mengalami pemudaran juga gitu. Ya kan, kan ini habis bertarung, Mas Gibran udah jadi wapres gitu kan, wapres terpilih gitu, ya kan. Sebagai seorang pemimpin gitu ya, Raja Jawa nih gitu, ya kan. Harusnya kan pegang menang tanpa ngasorake itu. Ini lihat orang yang udah kalah, jangan sampai dia tersakiti, kan gitu aja cara pikirnya. Iya kan Bang? Iya. Di level itu gitu loh, maksudku. Kalau levelnya orang udah kalah, jangan sampai tersakiti. Pak Jokowi harusnya setelah Pilpres sudah mengambil langkah antisipatif yang banyak agar orang-orang yang kalah ini tidak tersakiti. Tapi bagaimana begini kalau kita lihat ya, orang-orang yang kalah ini ada juga memang mereka menerima kekalahan ini, kan gitu. Ya sudah, kita sudah berjuang, bertarung, kemudian kita kalah. Tapi ada satu pihak tidak mau menerima kekalahan dengan catatan atau dengan bukti bahwa mereka terus menyerang kan. Nah ini menghadapi kelompok penyerang ini sebagai Raja Jawa bagaimana cara mengatasinya? Ya kan begini Bang. Ya kalau kata Pak Prabowo kan kalau Pak Prabowo kayaknya kurang cocok sebagai Raja Jawa di kepala saya, itu imajinasi saya ya. Kalau Pak Prabowo lebih ke kesatria Jawa kayaknya. Kemarin dia bilang, gue mau bangun jembatan nih. Kalau lu mau ngata-ngatain doang nggak bantu, lah udah lu duduk aja di situ. Atau di pidatonya kemarin kan. Tapi kalau saya sih ngelihatnya gini, bagi seorang Raja Jawa, dia nggak boleh berkonflik sama ini. Yang belum setuju ini, iya kan? Dia nggak boleh ikut berkonflik. Jadi kepudaran Raja Jawanya Pak Jokowi adalah, menurut saya salah satunya adalah dia menjadi bagian dari konflik politik dengan PDI Perjuangan ini. Dia gitu. ikut head to head. Head to head gitu. Ya harusnya langkahnya pelan-pelan fade away setelah Pak Prabowo menang. Iya kan, fade away. Kalau perlu ketika dia menang itu, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya gitu loh Bang. Karena udah selesai pertarungan kan. Iya. Ini orang PDI ini sakitnya luar biasa loh sama Pak Jokowi. Sakit sekali. Makanya kemarin orang-orang PDI, saya lihat Mas Guntur Romli salah satunya cerita soal Prabowo marah sama Jokowi gitu. Terima kasih ke Pak Prabowo yang sudah menghentikan perubahan revisi undang-undang pilkada di MK gitu kan. Kan narasinya orang PDI kayak gitu. Ya kan? Kalau kita gradasi nih, yang paling marah sama Pak Jokowi ini orang PDI sekarang. Iya kan? Nah makanya treatmentnya pun juga harusnya lebih khusus gitu menurut saya gitu. Jadi sebagai Raja Jawa, Pak Jokowi sudah berkonflik gitu dan pasti kekuatannya berkurang. Ketika Raja Jawa terlibat dalam konflik internal gitu ya, itu kekuatannya akan berkurang. Nah, makanya dalam hal ini menurut saya ya inilah cara Pak Jokowi mengakhiri kerajajawaannya, yaitu dengan berkonflik dengan PDI ini. Ya kan, kalau
dalam situasi kayak gini kan kita dengar-dengar kabar juga Pak Jokowi juga udah berusaha kan sebenarnya untuk ketemu sama Bu Mega, tapi masih belum diterima, mencari jalan ketemu sama Bu Mega kan sudah berusaha juga sebenarnya Bang. Menurut saya nih. Yang saya tahu gitu ya. Tapi pasti usahanya nggak akan mudah gitu karena dia udah menjadi bagian dari konflik politik. Itu yang membuat Pak Jokowi menurut saya kerajajawaannya udah berkurang gitu. Kalau kemarin itu dia memang nggak setuju sama PDI misalnya, ya udah. Misalnya ya Bang, kalau wakilnya Pak Prabowo bukan Mas Gibran, menyelesaikan urusan atau Erick Thohir misalnya, menyelesaikan urusan PDI ini pasti lebih mudah loh. Iya kan? Iya. Karena Pak Jokowi nggak ikut dalam berkonflik. Iya kan? Tapi ketika dia udah ikut dalam berkonflik, ya kerajajawaannya itu meluntur. Ya, apalagi ikut langsung kan ini kan. Memang kan menjaga wisdom itu tidak gampang. Tidak gampang. Kalau bahasa Indonesia kan arif. Arif. Orang arif itu kan menjadi orang arif itu kan memang tidak gampang. Selalu harus mengerti apa yang dilakukan oleh orang lain dan dia tidak perlu masuk di dalam konflik apa yang dilakukan oleh orang. Itu memang kearifan itu mahal. Wow. Dan menurut saya nilai tertinggi dari manusia ya kearifan atau wisdom itu. Wisdom betul. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Betul. Nah harusnya kemarin menurut saya ketika Pak Jokowi udah ikut berkonflik gitu ya, dia udah mulai melunturkan kerajajawaannya gitu karena ikut menjadi bagian dari konflik. Ya kan, jadi konsepnya kan gini, Raja Jawa itu harus mengatasi kontradiksi gitu. Jadi ada tesis antitesis, dia beyond dari itu gitu. Iya kan? Jadi ada konsep itu, dia nggak boleh menjadi bagian dari konflik gitu. Nah, ketika dia udah berkonflik ya, artinya Raja Jawanya udah meluntur, yang ada di kepala dia harusnya, yang ada di kepala Pak Jokowi adalah menurut saya wisdomnya adalah bagaimana memastikan Pak Prabowo aman dalam 5 tahun ke depan paling tidak. Kalau 10 tahun lebih baik lagi. Harusnya kan itu. Karena kerajaan Jawanya udah meluntur, ya, maka dia harus memberikan support penuh kepada raja selanjutnya gitu kan. Pemimpin selanjutnya itu Pak Prabowo gitu. Ya kan? Ini udah selesai, gue udah berkonflik, kayaknya gue udah bukan raja lagi. Ya, ini saatnya Pak Prabowo yang jadi raja gitu. Jadi ya sudah, kalau misalnya yang harusnya bertanggung jawab selanjutnya untuk mendamaikan Pak Jokowi dan Bu Mega ya Pak Prabowo sebenarnya. Iya kan, Pak Jokowi udah nggak akan bisa itu. Ya kan, serendah-rendahnya itu yang saya bilang tuh merendahkan dirinya serendah-rendahnya itu ya minta tolong Pak Prabowo. Tapi apa gitu. Bisa Pak Prabowo itu menyelesaikan konflik antara Pak Jokowi dengan Bu Mega? Iya, bukan menyelesaikan dalam artian Pak Jokowi harus berdamai sama Bu Mega, Bang. Tapi Pak Prabowo tidak menjadi bagian dari konflik itu kalau kita pakai konsepsi kekuasaan Jawa gitu ya. Jadi karena dia beyond tadi. Dia nggak boleh membela Pak Jokowi atau membela Bu Mega dalam hal ini gitu. Jadi dia harus beyond di antara keduanya gitu. Jadi ini konsepsi seorang Raja Jawa itu kayak gitu, dan harusnya dari apa yang terjadi di Pilpres kemarin, Pak Jokowi udah berhadapan-hadapan dengan PDI Perjuangan. Disitulah Pak Jokowi memahami bahwa saya udah nggak raja lagi gitu. Pergeseran nilai terjadi. Iya, udah, saya akan dukung raja selanjutnya apapun maunya raja selanjutnya. Iya kan? Jadi ya udah, serahkan ke Pak Prabowo, saya udah bekerja sebaik-baiknya Pak, Bapak raja selanjutnya ya. Dan disitulah tanggung jawab Pak Prabowo untuk tidak menyakiti Pak Jokowi dan tidak menyakiti Bu Mega juga gitu. Tapi kalau kita lihat dalam implementasi ya, bahwa sebenarnya dalam satu sisi Pak Jokowi ini kan sudah memberikan jalan yang mempermudah Pak Prabowo untuk memimpin ke depan. Artinya kalau kita lihat anggota-anggota kabinet yang baru dilantik
oleh Pak Jokowi Jokowi, dan kemudian yang diganti ini dianggap orang-orang yang bisa belum tentu bisa kerjasama dengan Prabowo. Ya kan ini artinya mempermudah. Nanti Prabowo tinggal menambahkan orang saja. Ya. Ya kan? Memberikan jalan. Karena orang-orang yang sudah dikasihkan ini semuanya orang yang bisa dianggap kerjasama dengan Prabowo. Satu sisi itu ya kalau kita lihat. Itu udah dilakukan, Bang. Cuma kan Pak Jokowi dalam artian apa yang terjadi kemarin masih ada upaya untuk meloloskan 30 tahun itu, Bang. Dan mengcornering PDI Perjuangan yang nggak bisa maju di banyak wilayah kemarin kalau thresholdnya masih 20% gitu ya. Itu kayaknya nggak memberikan nggak memiliki wisdom untuk menghentikan itu gitu loh. Tidak memberikan solusi. Iya untuk itu. Jadi PDI ini udah sakit kalah kemarin. Ya kan? Ketika makin dipojokkan nggak bisa mencalonkan di mana-mana itu kan. Ya itu pasti mereka marah. Ini yang ke depan lagi. Orang marah itu kan bisa melakukan apa yang nggak kita bayangkan. Orang marah itu. Contoh, PDI mendukung Anies Baswedan. Itu apalagi dasarnya kalau bukan kemarahan yang sangat besar gitu. Iya. Dia pokoknya siapa yang bisa lawan Jokowi. Iya, itu yang gue majuin gitu. Itu kan bagian dari kemarahan yang sudah tertahan dan nggak bisa dibendung lagi gitu. Orang akan melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu. Itu saya yakin di luar nalarnya orang PDI juga untuk mencalonkan Anies gitu. Tapi itu harus mereka ambil sebagai jalan gitu ya untuk menunjukkan bahwa merebut kembali harga dirinya gitu. Harusnya kalau misalnya dia nggak di cornering, dikasih angin gitu kan, pasti dia nggak akan mengambil langkah yang di luar nalar juga. Kemarahannya harusnya diturunkan. Jadi saya jadi ngerti sekarang kenapa Pilpres itu setelah Pilpres itu butuh waktu yang agak panjang menjelang kabinet baru. Inilah waktu untuk membasuh luka-luka yang sudah terjadi di pertarungan gitu. Ini ada bagusnya ternyata. Nah ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab yang menang untuk membasuh luka-luka itu gitu. Nah yang ternyata ini nggak dilakukan, malah ditambah lukanya di dalam waktu ini gitu loh Bang. Ini orang udah terkapar kan nggak mungkin ditusuk lagi gitu. Inilah yang terjadi di waktu jelang Pak Prabowo diangkat ini gitu, dilantik gitu. Iya. Satu hal mungkin perlu menjadi satu pelajaran bagi para pemangku jabatan, terutama adalah figur-figur politik kita, elit-elit politik kita. Ya, tadi Ari menjelaskan tentang bagaimana posisi PDIP yang sudah terpojok ke sudut, ya kan? Ya. Udah nggak ada jalan lain gitu. Nah, kadang-kadang kan kita lupa, seolah-olah mereka ini hanya sendiri. Padahal kan empati orang itu justru muncul kepada orang-orang yang istilah sekarang itu yang terpinggirkan dan terzalimi. Betul. Orang ini perlu dibantu. Ya. Nah mungkin MK termasuk juga para profesor-profesor di kampus, kemudian termasuk para aktivis mahasiswa, yang kemudian mereka itu melihat ini orang perlu disupport. Ya jalannya apa? Dengan keputusan MK tadi. Iya. Memang triggernya itu Anies ya. Anies gitu loh. Tapi termasuk Banten juga yang memang terang benderang orang melihat ada upaya untuk menggagalkan calon-calon selain dari Kim misalnya. Nah ini kan harus menjadi pelajaran. Ya. Kita nggak bisa dengan mengandalkan bahwa kita besar, kita mayoritas. Betul. Selalu kita itu disenangi oleh orang dan bisa ngatur semuanya. Ini kan orang perlu belajar lagi behavior politik ya. Iya, ini Asian value itu ini Bang. Kalau American value nggak gitu. American value itu the winner takes all. Iya. Orang menang boleh ambil semua. Dan sudah ratusan tahun begitu. Iya, itu American value. Kalau Asian value enggak. Tanggung jawab yang menang lah. Membangkitkan harga diri yang kalah. Jangan sampai mereka marah
dan merebut harga diri mereka sendiri dengan kemarahan. Makanya kan sebenarnya Pak Jokowi 2019 Itu bagus angkat Pak dengan Prabowo itu. wisdomnya Iya. itu kan mengajak Prabowo masuk ke dalam. Nah itu the real Pak Jokowi Raja Jawa ketika itu. Iya nggak? Ya. Iya kan? Setuju kan abang sama aku kan? Iya, iya. Iya kan? Itu the real Pak Jokowi Raja Jawa ketika itu. Kalau sekarang udah mudar. Iya. Karena apa? Kemarin dia ikut berkonflik. Kalau dia udah ikut berkonflik dia harus sadar diri. Dia bukan raja lagi, ada raja baru.